Makan, Mas. Nggak usah mas, makasih. Saya luar ya, mari. Oh ya, jadi ya. Makan, Mas, makan. Nggak usah mas, makasih. Saya luar ya, mari. Kepuhunan kok nanti. Nah, kepuhunan kan. Makan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Wijayanto dan saya selaku Ketua Tugas Kelompok 2. Dan kami di sini akan menjelaskan tentang tugas norma tidak tertulis dan guidelines budaya. Nah, kebetulan kami akan melakukan penjelasan tentang norma tidak tertulis dan guidelines budaya di Tanah Kalimantan. Apa itu? Yaitu adalah kepuhunan. Nah, teman-teman dan ibu pemateri, kami akan sedikit menjelaskan tentang kepuhunan. Dalam masyarakat Tanah Kalimantan, kepuhunan dan kepohonan, bahasa tersebut atau kata tersebut tidaklah asing, karena hal tersebut adalah suatu norma ataupun budaya yang mana dilestarikan di Tanah Kalimantan dan khususnya di Kutai Kartanegara. Nah, baiklah, kami akan menjelaskan dari segi pemandangan kami. Kepuhunan atau kepohonan adalah sebuah mitos yang menjadi norma bagi masyarakat lokal di Kalimantan, khususnya di Kutai Kartanegara. Istilah ini adalah digunakan ketika seseorang ingin pergi dan ditawari makanan dan tidak mengindahkannya, dan akhirnya mendapatkan musibah atau bala. Nah, jadi teman-teman, bila di Tanah Kalimantan ada seseorang ataupun sekelompok orang ditawarkan makanan dan disuguhkan makanan oleh yang mempunyai rumah atau yang mempunyai hajat, dan dia tidak mengindahkan dengan cara tidak mencicipi atau tidak memakan, maka dikhawatirkan nantinya orang tersebut akan mendapatkan musibah dan bala ketika dia bepergian. Nah, untuk lebih jelasnya akan kami sampaikan di video selanjutnya oleh teman saya Ridwan. Izin perkenalan, saya Ahmad Ridwan, peserta Latsar tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Andre tentang kepuhunan. Ya, kepuhunan itu sendiri merupakan tradisi masyarakat yang ada di Kalimantan. Secara turun-temurun diturunkan oleh nenek moyang sampai ke anak cucunya. Dan adapun kepuhunan itu sendiri adalah sebuah malapetaka yang akan terjadi apabila kita punya rasa keinginan makan dan minum, atau melihat orang lain makan dan minum, tapi kita indahkan rasa tersebut, dan paling tidak kita harus menyantap makanan itu. Ya, untuk menyantap sendiri itu istilah lain dari kata mencicipi makanan itu sendiri, atau paling tidak kita memegang makan itu dengan satu jari dan kita meletakkan tangan kita ke leher. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan. Saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh saudara Ahmad Ridwan. Kepuhunan sendiri akar katanya dari kata puhun, yang pengertiannya dalam bahasa Indonesia adalah pohon. Secara tidak langsung, istilah kepuhunan sendiri yang merujuk kepada pohon tadi merupakan kepercayaan turun-temurun yang masih dipegang hingga kini oleh sebagian masyarakat dalam budaya Kalimantan. Kepuhunan diperkirakan berasal dari kepercayaan. Dinamisme disebut juga dengan nama preanisme, yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda atau makhluk mempunyai daya dan kekuatan. Meskipun di Kalimantan mayoritas memeluk agama Islam, kepercayaan terhadap kepuhunan ini masih belum bisa hilang hingga saat ini. Kepuhunan sendiri sudah ada sejak dahulu, diturunkan-temurun oleh kakek nenek, berawal dari sebuah mitos di kalangan masyarakat, dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Seperti contoh, ketika kita ditawari oleh seseorang makan dan kita menolaknya, maka kepuhunan itu dipercaya akan menimpa kita. Norma budaya ini sendiri masih berkembang di masyarakat.
sampai sekarang. Sekarang pun masih berpegang teguh dengan ucapan kepuhunan, meskipun tidak semua masyarakat atau orang yang menolak makan ketika ditawari akan mengalami musibah. Akan tetapi di setiap generasi serta lintas zaman semua masyarakat di Kalimantan dipercaya bahwa kepuhunan itu memang ada. Menurut saya, budaya sendiri memberikan rasa, identitas dan harga diri. Budaya memberikan makna serta arah dan menunjukkan dari mana mereka berasal. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan budayanya, sehingga membentuk cara berpikir dan bertingkah laku. Hal tersebut merupakan hasil pengkondisian budaya kultural melalui pendidikan, pengajaran yang diberikan oleh orang tua, guru, dan masyarakat di sekitar kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti kepuhunan ini sudah menjadi sebuah identitas bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awang Ade Pranata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keterancaman hilangnya norma budaya kepuhunan. Seiring berjalannya waktu, norma budaya kepuhunan mulai ditinggalkan, dikarenakan sudah banyak penelitian-penelitian terkait psikologi dan ajaran-ajaran agama mulai banyak yang tahu. Karena persepsi negatif dari mitos ini membuat masyarakat setempat menjadi was-was dan mudah cemas jika mereka tidak sempat memakan makanan yang telah dihidangkan. Kecemasan yang dirasakan secara psikologis membuat kita tidak fokus, dan apabila kita mengalami musibah, itu karena dampak dari was-was atau ketidakfokusan itu. Jika kita tidak membuat pikiran positif mengenai makna dari kepuhunan, bisa jadi musibah itu tidak menimpa kita. Semakin hilangnya norma budaya ini juga disebabkan karena banyak masyarakat yang sudah mengerti ajaran agama Islam khususnya. Percaya dengan adanya kepuhunan dalam agama Islam dinamakan kufarat. Hal ini di dalam agama Islam dihukumi syirik, yang dimana itu sangat dilarang atau sangat diharamkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ridho Priyatama, saya CPNS Angkatan Latsar 55 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita atau menjelaskan terkait norma adat yang berlaku di Kalimantan. Khususnya yaitu tentang kepuhunan. Kepuhunan sendiri dapat dikaitkan sebagai pantangan atau hal yang dihindari bagi sebagian besar masyarakat asli Kalimantan. Definisi dari kepuhunan sendiri yaitu menyentuh atau mencicipi apa yang ditawarkan kepada kita. Dipercayai, seorang yang tak kesampaian menyentuh atau mencicipi atau tidak mengindahkan tawaran tersebut bisa mendapatkan musibah. Yang saya ketahui kepuhunan sendiri ada beberapa jenis, yaitu kepuhunan makanan dan ada juga kepuhunan mayat. Pertama, kepuhunan makanan terjadi karena seorang tidak menyentuh makanan yang sudah ditawarkan. Seorang baik di rumah maupun pada acara adat. Pada upacara adat ada beberapa makanan atau perlengkapan upacara adat yang memang harus disentuh oleh pengunjung atau orang yang mengikuti adat tersebut. Selanjutnya, sedangkan yang kepuhunan untuk mayat yaitu terjadi ketika seorang yang datang melayat tidak menyentuh orang yang sudah meninggal tersebut, sehingga bisa terjadi kemalangan pada seorang yang tidak mengikuti aturan tersebut. Selanjutnya, terkait keterancaman atau lunturnya norma adat kepuhunan khususnya di Kalimantan Timur sendiri, dapat saya gambarkan dalam beberapa aspek. Mungkin yang pertama yaitu dari aspek pendidikan. Semakin tingginya pendidikan yang dimiliki, masyarakat sebagian dapat berpikir sendiri dan mulai tidak percaya terhadap norma tersebut, mengatakan bahwa itu hanya mitos belaka, karena terjadinya musibah dapat disebabkan oleh faktor kelalaian dari orang itu sendiri, bukan dari faktor kepuhunan. Selanjutnya, dari aspek globalisasi, yang dimana dengan perkembangan zaman yang lebih ke modernisasi, baik dalam hal teknologi maupun informasi, norma-norma yang ada perlahan mulai luntur karena tidak adanya regenerasi penerusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.